Wah, saya sih milih nggak disuntik, mending makan obat saja. Nah ini aneh, suka nyuntik, takut disuntik. Betul-betul ketakutan itu dokter itu. Padahal beliau tukang nyuntik. Mungkin karena itu kebayang ketika jarumnya masuk ke kulit, ke otot. Ya padahal kalau masuk ya masuk saja. Nah ini menarik hadirin. Apa artinya? Ternyata kita bisa tidak berhasil melakukan sesuatu gara-gara takut. Benar? Benar? Jenis-jenis pemberani itu macam-macam. Sekarang kita kalau menganggap berani itu ada yang dianggap pemberani justru untuk melakukan keburukan. Seperti geng motor, dia dianggap hebat kalau naik motor nggak pakai rem. Ini konyol. Rem pohon dan rem benteng. Jadi dia ngebut dan dianggap berani. Dia dianggap berani kalau mukul sembarang orang. Ada orang di jalan pukul saja. Itu bukan pemberani, itu zolim, itu pengecut. Dan kita lihat yang berani-berani itu dianggap berani itu justru tawuran, itu juga pengecut. Kalau hal-hal seperti ini menurut Rasulullah, siapakah orang yang paling kuat? Alladzina yamliku nafsahu 'indal ghadab. Justru yang paling kuat itu bukan yang paling bisa mengalahkan, membanting lawannya, tapi yang paling kuat adalah orang yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Karena ketika seseorang marah, itu sudah turun tuh semuanya. Kualitas penampilan turun, kualitas kata-kata turun, kualitas berpikir turun, dan yang pasti kualitas dosa yang meningkat. Karena orang pemarah ujungnya adalah zalim. Begitulah. Nah, Rasulullah SAW adalah seorang yang pemberani. Beliau berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Nah, kita di dalam kajian pembangunan karakter baku ini, baik dan kuat, ciri orang yang bertauhid, dia berani. Boleh acungkan tangan, kira-kira berani apa yang disebut pemberani? Jom, maaf para pendengar, saya bertanya ke santri ini. Acungkan tangan. Ya. Berani mengakui kesalahan sendiri. Bagus. Oh, ini pemberani nih. Banyak orang yang pengecut, hanya berani melihat kesalahan orang lain dan tidak berani melihat kesalahan sendiri. Cirinya apa? Ketika dikoreksi, dia lebih sibuk membela diri, lebih sibuk mencari 1001 alasan, dan yang paling parah adalah lebih sibuk menyerang orang yang mengoreksi. Padahal orang yang mengoreksi itu adalah bagian karunia Allah yang dia minta tiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim wahdini, itu kan minta petunjuk. Allah gerakan manusia dengan sekehendak Allah. Mau guru, mau teman, mau pembantu, mau supir, mau adik, mau anak, itu tetap saja jalan dari Allah. Allah yang menggerakkan. Tetapi karena kita tidak punya keberanian untuk melihat diri sendiri, maka kita tidak suka kepada yang memberikan masukan. Padahal masukan itu adalah itu yang kita minta. Aneh, kita yang minta, kita yang nolak, seperti main-main kepada Allah. Ya, berani mengakui kesalahan sendiri. Ada lagi? Acungkan tangan santri. Jom. Ya Pak. Berani memuji kebaikan orang lain, ya, secara proporsional. Berani menghargai, mengakui kebaikan orang lain. Itu ada orang yang lihat kebaikan orang lain itu seperti biasa saja. Dia kalau lihat orang, lihat kekurangannya, fokus. Padahal lihat kebaikan, dan puncak kebaikan adalah ketika seseorang menjadi jalan hidayah bagi kita. Allah pemberi hidayah. Nah, kita dapat seperti, maaf ya, saya sangat mencintai guru saya karena saya tahu beliau adalah di antara jalan dari Allah
saya bisa lebih terdidik mengenal Allah, lebih dilatih untuk mujahadah mengenal Allah. Masya Allah. Bagus. Ada lagi? Acungkan tangan. Ya. Berani mengatakan yang benar, ya, yang benar, yang benar, yang benar, gitu. Berani mengatakan yang benar, yang benar. Bukan kata-kata yang benar, tapi berani mengatakan kebenaran. Betul? Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Coba deh berani mengatakan kebenaran, coba. Rasulullah SAW pada waktu beliau menegaskan yang hak, ya, itu dari kawan jadi lawan, yang muji jadi nyaci, yang suka jadi benci, yang dekat jadi jauh. Tapi beliau berani memilih itu. Hasilnya rugi tidak? Tidak pernah rugi orang yang memilih Allah. Nanti akan beritahu puncak keberanian itu seperti apa. Ayo, sekarang cari dulu keberanian. Ayo, pokoknya yang berhasil menjawab, hadiahnya sama-sama umroh, ya. Mau? Kita kumpul di depan Masjidil Haram, kita sama-sama nanti umroh, ya. Ya, yang berangkat ke sananya. Sudah, itu mah nanti tanggungan Allah. Siapa tahu gara-gara menjawab Allah takdirkan bisa nanti, ya. Jangan mengharap-harap dari AA, ya. Saya cuma makhluk. Ada yang bisa jawab? Ya, Dek. Berani mengkoreksi diri. Gimana contohnya? Ayo, harus berani jawab. Berani introspeksi apa tadi? Introspeksi diri. Hah? Improvisasi diri, baiklah. Hah? Jangan yang susah-susah, berani koreksi diri, ya. Introspeksi diri, baik. Berani introspeksi, masih susah benar. Maksud saya itu, ya, intonasi diri lah, ya. Gimana? Udahlah, yang gini-gini aja dipermasalahkan. Berani kompensasi, ya. Baik, pokoknya orang yang paling berani mengevaluasi diri, menintrospeksi diri, nah keluar itu adalah salah satu pemberani. Ya, baik, ada lagi? Ayo, berani megang cacing, betul, ya. Ada yang berani evaluasi diri, oh cacing tunggu dulu, ini bukan urusan saya. Berani itu, khauf itu ada dua jenis, ya. Ada khauf tabi'in, ya, tabiat kita takut. Misalkan ada anjing galak, takut. Ada harimau misalkan masuk ke masjid ini kemudian menjerit, wajar, ya. Tiba-tiba ular berjatuhan dari atas, ya, itu kita takut, masih manusiawi. Nah, pas ada gempa kita takut kerobohan, itu normal seperti itu. Itu merupakan sunatullahnya kita harus menyelamatkan diri. Kecuali bagi yang sudah tinggi makomnya, lihat singa tidak takut, ya, karena dia tahu singa ini ciptaan Allah, milik Allah, setiap saat bertasbih kepada Allah dan takluk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sehingga ketika dia seseorang waliullah ini takutnya hanya ke Allah, yakin singa itu pun tahu ini kekasih Allah nih, sehingga singa dia akan keder. Yang bisa mungkin begitulah. Nah, terus kan ini, maaf para pendengar, santrinya rupanya habis nyoblos kemarin sehingga ngantuknya sampai sekarang. Nah, ada satu keberanian yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa yang harus kita miliki adalah pemberani sejati adalah, coba siapa? Pemberani sejati adalah orang yang paling berani terjun payung, termasuk pemberani tidak? Pemberani, ya, masuk ke dalam hutan kalau bivak sendirian, berani. Nah, lihat juga itu enggak semua orang. Tapi itu masih bisa diolah oleh siapapun yang kurang iman. Nah, pemberani sejati adalah orang yang paling berani melepaskan total dari hatinya ketergantungan, kecuali
hanya tinggal Allah tempat bergantung. Nah, selama ini gantungan kita banyak, menggantung kepada harta, menggantung kepada kedudukan, menggantung kepada uang, ya kan? Berani terjun bebas hatinya, lepas. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu pemberani sejati, yaitu orang yang hatinya tuh hanya Allah, udah terjun bebas, loncat, lepas dari bergantung kepada siapapun selain Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selama ini hati bersandar kepada orang, kalau istri bersandar ke suami, ada yang suami bersandar ke istri, ada menantu bersandar ke mertua, bersandar kepada jabatan, kedudukan. Pokoknya makin banyak hati ini nyantel kepada selain Allah, pasti tidak akan tenang dalam hidupnya. Rasulullah SAW adalah seorang yang tidak punya sandaran di hatinya selain Allah. Nah, keberanian melepaskan sandaran ini, itu butuh keberanian karena kita takut kehilangan. Padahal semua yang kita cemaskan itu sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Kita perlu uang. Uang siapa yang menguasai? Jawab, Allah. Ini misalkan seorang istri sangat menuhankan suaminya. Suami adalah segalanya bagiku, sehingga mendominasi pikirannya. Siang malam, suaminya aja atau calonnya aja yang ada dalam pikirannya tuh mendominasi. Tahajud untuk ini suaminya, maksudnya supaya suaminya nggak pergi, nggak jauh. Saum untuk suaminya, ngaji susu, itu udah nggak ada Allahnya. Yang jadi Tuhannya adalah suaminya. Makanya dia tidak akan tenang dalam hidupnya sebelum lepas dari hati itu. Tidak jadi sandaran, tidak jadi niat, tidak jadi pegangan, tidak mendominasi. Ketika dilepaskan di hati, itu kan suami, istri, atau pasangan hidup, atau semuanya dalam genggaman Allah. Setiap saat dibulak-balik hatinya oleh Allah, dikuasai Allah, dan kita tidak perlu ngatur Allah, patuh saja kepada Allah. Kalau mau melakukan sesuatu lillahi ta'ala, dominankan Allah di hati kita, itu sudah menjadi pemberani sejati. Ini kemarin pilkadal, ya, pemilihan kadal, yaitu kepala daerah langsung. Bagi yang bergantung ke Allah nggak tegang tuh, karena tahu setiap pemilih itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dibulak-balikan hatinya oleh Allah, dan bisa nyoblos juga dengan izin Allah. Jadi nggak pakai tegang, udah ada Allah ini yang menguasai, dan semuanya juga sudah ada di Lauh Mahfuz. Nah, tapi kalau tegang, takut apa tuh? Orang tidak nyoblos dirinya, berarti harapannya masih kepada makhluk, harapannya kepada selain Allah. Tapi kalau hanya harap ke Allah, silakan ya Allah, semuanya milikmu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Semuanya kebaikan dalam genggaman Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Mungkin daripada mikirin hasil, lebih baik tobat terus-terusan. Jangan-jangan salah niat, jangan-jangan hati ini bersandar kepada selain Allah. Begitu hadirin, kelihatannya enak tidak? Kalau pas misalkan terpilih sebagai, ini kan pilkada tingkat 8 RT, ya, ketua pemerintahan daerah tingkat 7 RT, ketua RT. Ketika terpilih, ya sudah sesuai ketentuan Allah. Wah, hebat Bapak terpilih. Apanya yang hebat Pak, ini mas semuanya juga ada Allah yang ngatur. Tapi kan itu Bapak sekarang terpilih lagi, ada yang ngatur Pak. Nah, kalau Allah tidak menghendaki mas, saya dibuat aja otak saya kurang sesendok, nggak akan bisa mikir. Dibuat sakit parah, tidak bisa apa-apa. Dah, alhamdulillah. Kepada yang tidak menang, bagaimana Bapak tidak menang? Ya alhamdulillah, udah yang terbaik buat saya. Tapi Bapak sudah keluar uang banyak, ya sudah rezeki tukang sablon, ya.
rezeki yang lain-lain. Tapi Bapak dulu banyak uang, sekarang tinggal sedikit. Udah waktunya rezeki saya segini, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi enteng dunia tuh kalau memang dikembalikan ke Allah. Nggak ada depresi. Depresi itu adalah orang yang suka ngatur Allah. Allah tuh harus sesuai dengan keinginannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya kita harus berani untuk memeriksa hati kita, siapa nih yang selama ini mendominasi. Mau dikasih tahu rahasianya, terutama kepada yang jatuh cinta. Mau tahu nih? Halo? Kepada mau tahu nih, gini ya, bakal ada yang kita sukai, bakal ada yang tidak kita sukai, bakal ada yang kita inginkan, bakal ada yang kita cemaskan di hati. Jangan kelamaan, itu merusak, ngotorin hati. Mendingan sibukkan aja dan gak akan kemana-mana. Apapun juga ada dalam kekuasaan Allah. Dan kita jungkir balik mikirin, wow, dipikir luar biasa, dan gak berefek kalau Allah tidak nolong. Benar? Benar tidak? Sekarang kita mikir dengan segala strategi, kalau Allah nggak nolong, kejadian tidak? Tidak, tetap tidak ngepek. Misalkan ini persaingan mencari calon, ya, waduh, dipikir bagaimana strateginya agar si calon itu terpikat kepada saya. Nggak ngepek. Walaupun saudara pakai renda, kepalanya pakai mahkota, ya, kemudian kakinya pakai sepatu roda, kan lebih ngeri ya. Maaf saya ketawa dulu ya, kebayang atau ada seorang santri yang mau nikah ya, naksir kemana-mana bawa mahkota terus pakai sepatu roda, kan seperti yang bingung ditaksir nanti dari rumah sakit jiwa. Nah saudaraku yang baik, enggak ngepek. Kalau kita udah mulai terdominasi oleh sesuatu ya, cepat lepaskan dominasi itu, segera kembalikan ke Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan hamba seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada hamba walaupun sekejap mata. Udah gitu zikir yang banyak. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, astaghits ya Arhamar Rahimin. Mendingan zikir, mendingan ngaji, mendingan sholat. Itu lebih disukai Allah daripada kita jadi stres, benar? Nah biasanya kita tuh terus mikir, dan mikirnya tuh bukan mikir menyerahkan ke Allah, bukan mikir minta tolong ke Allah, bukan mikir bagaimana supaya kita disukai Allah, tapi mikirin persoalannya itu yang enggak ada ujungnya. Terus tertekan, gelisah, cemburu, sedih, marah, jengkel, dengki. Buang waktu. Ini Allah tahu nggak orang seperti ini? Tahukah? Melihatkah? Menyaksikan? Tahu isi hati? Orang ini mah terus kan dia lagi ngelamun tuh. Allah lihat nggak orang yang ngelamun di kamar? Ngelihat, semuanya disaksikan. Kok nggak ada Allahnya sih di hatinya? Nggak dikembalikan kepada penguasa segala-galanya. Makanya berani kita ngambil keputusan melepaskan sandaran hati, dan hanya Allah yang jadi sandaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadiah dari Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya bertawakal kepada Allah, cukup Allah saja tempat sandarannya, selain Allah dilepasin, maka jaminan Allah akan cukupi. Dalam usah ngatur Allah, ingin boleh, ikhtiar harus, tapi jangan kalau tuh jangan kayak ke siapa aja, seakan-akan Allah tuh jadi pesuruh kita harus mencukupi sesuai dengan keinginan kita. Jangan. Minta boleh, tapi ya Allah sesuka Allah saja menakdirkan apapun buat kita. Setuju hadirin? Baik, kemarin kita lihat hasil sementara pemilihan kepala daerah Jawa Barat, yang nomor 4 yang mendapatkan pemilih terbanyak menurut hitungan sementara. Ini bisa diartikan bahwa
sebagian besar masyarakat Jawa Barat ada masalah di dalam lambungnya, ya. Apa-apaan ini? Ya, jadi sekitar 25% sakit kepala, ya. Rakyat Jawa Barat itu. Nah, ini bergurau. Baik para penelpon, saya ingin ada masukan tentang siapa yang pemberani. Ayo, ada lagi yang memberikan input, silakan. Baik sahabat, misalkan bagi ada yang akan bergabung bisa menggunakan line telepon 022-201-7076 022-201-7076 atau Anda yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode area Indonesia 6222201776 6222201776 dan Anda bisa memastikan kalau radio Anda bisa diperkecil agar tidak feedback dan bisa berkomunikasi dengan lancar. Baik 0222017076. Baik, kita masih menantikan penelpon. Silakan yang akan bergabung bisa menggunakan nomor tersebut. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung di line telepon. Baik, kita masih menantikan hubungan. Silakan. Iya. Ya begitulah. Jangan takut oleh kemarahan manusia, takut oleh kemarahan Allah, ya. Jangan takut oleh dihina manusia, takut kalau kita dihinakan oleh Allah. Manusia marah, ya segitu-gitunya. Itu pun terjadi dengan izin Allah. Sekarang marah, besok dibalikan minta maaf, gampang bagi Allah. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, kalau Allah marah, kita bakal cilaka. Walaupun Allah tentu Maha Pengampun, Maha mendahulukan kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Silakan. Alhamdulillah sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa di mana, Pak? Dadang Suherman di Padalarang. Silakan, Pak Dadang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau mendengar alam sehat senang sekali. Karena saya punya cita-cita untuk acara Isra Mi'raj nanti bisa datang untuk menemui kami dan sekarang di dalam tema ini saya itu pernah ketitipan anak usia 1,5 tahun yang baru 6 bulan. Usianya 1,5 tahun laki-laki. Waktu saya menolak untuk menerima titipan anak tersebut, bukan takut tidak bisa memberi makan, tapi saya itu takut tidak bisa mendidik untuk sembahyangnya, ngajinya, dan segalanya yang mengenai Allah. Jadi saya takut dengan Allah. Gimana dengan penolakan saya? Apakah salah atau benar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang menciptakan takut di hati kita, khauf namanya, ya. Allah juga yang menciptakan harap, yaitu roja. Justru takut sebaik-baik takut adalah takut kepada Allah. Bedanya kita takut ke makhluk dengan takut ke Allah. Kalau takut ke makhluk kita cenderung menjauh. Kita takut oleh orang galak, kita menjauh karena bahaya. Tapi kalau takut ke Allah, bedanya kita jadi mendekat. Betul? Aduh, takut tidak disayang Allah, kita jadi tahajud, kita jadi sholat tepat waktu, jadi senang tilawah Quran. Kenapa? Karena saya takut tidak disukai Allah. Nah, ini takut yang berkah. Bahkan siapakah orang yang disebut ulama? Yaitu justru orang yang takut ke Allah, yang dengan ilmunya membuat takut ke Allah. Sangat beda. Orang yang takut ke Allah itu akan membuat dia sangat menjadi mulia, karena Allah tidak menyukai hal-hal yang bersikap jelek. Nah, bagaimana dengan hal takut kita dititipi amanah anak misalkan untuk mendidik? Ya kalau kita mengukur kemampuan kita tidak akan jadi kebaikan, ya tolak saja. Karena kalau ada juga tidak malah menjadi bencana karena kita tidak bisa mendidik. Insya Allah menolak ini sesuai dengan keadaan. Gitu. Kurang lebih seperti itulah, ya. Silakan. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Bunda Ani, Pak, di Cibiru. Silakan Bunda Ani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini baru beberapa bulan lah, nggak nyampe beberapa bulan, baru ke bulan ini suami saya itu pensiun. Iya. Saya tidak sih bukan apa. Saya merasa bersalah atas pensiunnya suami saya, karena merasa saya nggak dapat pensiun. Sebentar Bu, tenang dulu, tarik nafas, tenang ya, keluarkan Bu, jangan ditahan terus ya. Baik, silakan Bu, lebih tenang kan? Iya. Insya Allah dengan nama Allah ya. Ya, beliau pensiun, cuman saya tanya, bah, saya menyesal enggak, katanya dia bilang, beliau bilang begitu, nanti beliau bilang, boleh aja, nggak apa-apa, yakin aja itu, dari Allah, katanya itu, seperti kita nggak punya utang, kata beliau bilang itu, tapi saya tetap merasa, aduh, Merasa apa Bu? merasa bersalah. Kenapa bersalah? Merasa bersalah? Karena saya yang menyebabkan banyak hutang, karena saya karena dulu saya dagang terus bangkrut, akhirnya saya pinjam uang ke bank, ya akhirnya nyicil tapi tetap aja terus gitu, nggak habis-habis, Nggak tamat-tamat ya? nggak tamat-tamat. Akhirnya suami saya mungkin ini terus dia memutuskan untuk pensiun. Ya, alhamdulillah semua tertutupi gitu. Cuman saya lihat kadang-kadang belum begitu, masih masa produktif gitu. Tapi dia Pensiun dini maksudnya. Jadi begini, Ibu punya hutang, suami mengambil keputusan pensiun dini sehingga uangnya dipakai menutup hutang, begitu Bu? ya, Baik. Usia berapa suami? 47. 47, ya. Cuman saya merasa bersalah aja gitu. Beliau jadi nggak kerja itu. Baru sebulan ini kan? Iya. Ya tenang Bu, itu sudah baik, pertolongan Allah dong Bu. Iya. Ibu kan gak enak punya hutang teh ya. Iya. Nah udah, ini merupakan pertolongan Allah. Mana ada suaminya nggak di sana Bu? Sekarang lagi ngantar keponakannya. Iya. Suka dengar juga acara pagi ini suami? Suka, ya. Ya baik Bu. Ini ini pertolongan Allah. Ibu merasa bersalah itu baik ya. Ibu tobat, ibu perbaiki akhlak ibu, Ya. ibu lebih khidmat lagi ke suami sebagai bagian dari syukur kepada Allah, benar? Ya. Jangan ragu tentang rezeki. Itu teh pertolongan Allah Bu, ibu lunas utang jalannya begini memang. Boleh jadi besok lusa suami akan diberikan pekerjaan baru oleh Allah, mungkin wirausaha. Pokoknya mah kalem lah, Allah tuh maha kaya. Yang jelas ini pertolongan Allah ya. Makasih ya. Ibu sing berterima kasih ke suami ya, karena salah satu bentuk syukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada yang jadi jalannya. Sing khidmat, sing tulus, pokoknya perbaikilah ya. Tapi sing karena Allah. Ya, makasih ya, makasih. Ibu, Ya, bagaimana perasaannya sekarang? alhamdulillah. Sudah lega, alhamdulillah. Ini beda waktu awal telepon dengan ujungnya ya. Makasih ya, makasih. Ya, mangga, alhamdulillah. Soleh aku di rumah. Amin. Makasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari telepon ini ya? Maaf ya Bu ya kalau sedikit mengulas. Pertama, kita dengar sendiri beliau sedih gitu. Ini sangat wajar karena bisa membuat suaminya menjadi pensiun dan uangnya pakai bayar, merasa bersalah. Tetapi ketika kita kembalikan ke Allah bahwa ini sebetulnya sebuah cara dari Allah menutupi hutang, dan suami udah dapat ganjarannya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Mas suami merelakan dirinya pensiun dini, ini kan untuk kebaikan supaya istrinya tidak menjadi susah. Ini pasti tidak disia-siakan oleh Allah kalau ikhlas ya. Dan sekarang pensiun, kita nggak tahu rencana Allah besok lusa apa. Yang pasti setiap kebaikan itu ada balasannya. Jangan ragu-ragu. Nah, ibu banyak tobat, minta maaf, berterima kasih ke suami, bersyukur kepada Allah dengan memperbaiki diri. Makasih, silakan.
Senang kita dapat pelajaran banyak dari para penelpon ini. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, dengan ibu? Iya ibu, putus-putus ibu bisa di... Dari mana Bu? Ibu Batu, mohon maaf ya karena dengan tema ini saya harus sedikit menunjukkan ini ketika saya karena memang yang saya tanyakan ini adalah sesuatu yang dimohon oleh orang itu tidak biasa. Bu? Tapi saya ingin sekali bertanya kepada apakah ini merupakan suatu bagian kecil dan ada untuk Allah. Begini salah seorang ponakan saya di malam pos dengan ibunya yang sedang keimanannya satu dan pasien sekarang ini tidak jelas agamanya apakah Islam atau non-Muslim. Nah anak ini kemudian dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan bagi untuk kita isi pada ibu karena memang ibunya ada emosional mungkin juga dengan tempat diberikan suatu ancaman yang menurut saya sih tidak saya melakukan. Nah saya selaku keluarga yang pasti kata ibu memang dimintai oleh anak tersebut bisa menjadi wali. Terus saya ini orang muda parent juga, jadi saya sempat khawatir ada persoalan yang Anaknya lelaki perempuan ya Bu? Perempuan Pak. Ya, walinya itu nanti minta ke ibu gitu, jadi wali gitu? Sementara ada ayah, tapi ayah dengan itu harus proses bercerai. Ya, yang berhak menjadi wali adalah ayahnya ya? Iya. Ya, walaupun bercerai tetap bapaknya itu. Iya betul, tapi sekarang ini memang kondisi dari ekonomi, tempat tinggal dan bahwa mereka tuh tidak membutuhkan untuk bisa menikahkan anak ini. Sedangkan saya lihat calon suami dan keluarga calon suami sudah sangat mendukung. Nah tadinya kan sempat memohon kepada mau bapaknya, tolong kepada ibunya karena menurut kakak saya ini susah gitu ya. Tapi mereka bilang nanti aja kalau sudah berlangsung. Waktunya kalau sudah ini diberitahukan nanti kalau ada jadi masalah. Kira-kira ini menurut saya yang Iya Bu, baik. Memang masih agak pemikiran sebenarnya saya tidak takut mengungkapkan ini kepada kakak saya, tapi yang mau bersangkutan, yang mau menikah dan yang mau menikahkan ini yang khawatir. Baik Bu. Pertama-tama saya minta maaf ya, suara telepon ibu tanpa ibu kehendaki suaranya sebetulnya terputus-putus, kurang jelas. Tetapi kalau saya berusaha menangkap, ini ada yang mau nikah dan orang tuanya sedang ada masalah sehingga meminta ibu mewalikan gitu Bu? Iya, yang menyelenggarakan tempat dan mengurus pernikahan. Iya Pak, calonnya itu siapa? Nggak jelas agamanya gitu? Oh sudah jelas, calonnya semua itu dari sana Islam, kemudian orang tuanya juga jelas. Ibu dari calon pengantin wanita ini yang memang sekarang ini sedang dalam baik. Baik kalau begitu ya Bu ya. Baik. Saya minta maaf kalau saya tidak utuh di dalam memahami telepon ibu ya, tapi saya berusaha ya Bu ya. Ibu terima kasih ya. Setiap orang punya episode yang berbeda-beda. Tapi harus diingat ya, tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan kita dengan baik kecuali dengan tuntunan. Tolong dijawab santri. Ya, mau jungkir balik gimana pun juga, kalau Allah nggak nolong, terus siapa yang nolong? Nah ini penting sekali. Ini masalah, ibunya dalam keadaan begini, dengan bapaknya dalam keadaan konflik yang membuat mereka berpisah, anak mau nikah. Sebetulnya yang paling baik menurut anjuran saya adalah justru situasi ini membuat anak harus lebih fokus minta tolong ke Allah. Karena mudah sekali kalau Allah mau nolong tuh. Kalau Allah menolong pasti datang pertolongan itu dengan caranya yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita.
Nah oleh karena itulah anjuran saya mendingan saat-saat seperti ini, di saat ibunya sedang turun iman, anak-anak ini lebih deketin ke Allah, ajak ayo tahajudnya perbaiki, hijabnya dijaga, kemudian ya sedemikian rupalah supaya Allah suka, sehingga pernikahannya ini nanti dilancarkan, disempurnakan oleh Allah. Karena kalau ada masalah kita terus berpikir tentang masalah itu tapi tidak melibatkan Allah dengan sungguh-sungguh, padahal Allah yang menguasai setiap jalan keluar. Allah satu-satunya yang bisa mengatur segala urusan dengan sebaik-baiknya. Sementara ini saran saya begitu aja Bu, jangan tergesa-gesa dinikahkan, nanti bisa jadi masalah baru. Lebih baik sekarang ajak aja semuanya untuk memperbanyak lagi ibadahnya, memperbanyak mohon. Kita lihat nanti ya kan Allah Maha memperhatikan. Ini hamba dikasih persoalan, terus dia bersungguh-sungguh mendekat ke Allah agar Allah menyayangi dan menolongnya, nanti akan ada jalan, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah yang Maha baik. Begitulah kurang lebih ya. Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum betul-betul memperbaiki urusan dengan Allah. Silakan. Mungkin kembali ke lain telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu saya terima ibu. Allah kita dulu. Silakan ibu. Oke. Halo. Halo Bu, iya Bu, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mau nanya masalah suami ya. Tenang. Ya. Mau nanya masalah suami siapa Bu? Hamba Allah. Iya. Hamba Allah kan. Ini dia kan punya suami saya kan ada masa ini apa ada cobaan gitu lah punya istri dua. Tunggu dulu, tenang Ibu, ini teh apa masalahnya? Iya. Jadi suami Ibu punya cobaan. Kemudian cuma punya istri dua. Kok Ibu pakai ketawa tuh ya? Jadi istri yang ke satu. Apa? Saya istri yang ke satu. Ke satu. Sebetulnya nggak ada nomornya Bu, ya nggak apa-apa lah. Pakai berarti susah. Hah? Pakai berarti tadi susah maksudnya. Iya. Sekarang waktunya tenang. Iya, terus saya mau nanya, ini apa namanya, suami saya teh marah-marah terus. Marah-marah terus. Iya bertanya, saya itu sering saya tuh suruh lihat mobil, tapi saya itu ini jarang sholat gitu Tenang, yang jarang sholat siapa? Suami. Suami jarang sholat. Iya, terus saya tuh disuruh utang uang aja, anak saya tuh sekolah. Dia tuh juga ngurusin, makan juga, dipasangkan saya gitu Tapi saya nggak nurut, apakah saya salah gitu kan bayarannya? Sebentar ya Bu ya, jadi suami Ibu teh nyuruh-nyuruh Saya tuh cuma utang uang gitu utang uang. Iya, saya tuh sedang anak kan lagi sekolah gitu. Dan kebetulan dia tuh nggak mau ngikutin gitu Suaminya kurang tanggung jawab gitu. Ya begitulah. Jadi cuma ngurusin istri yang kedua aja gitu Yang itu, bukan istri yang kedua, istri yang itu gitu ya. Saya apa salah kan enggak gitu anak saya bekerja gitu ngurusin anak gitu Tenang. saya sekolah gitu Sekarang biaya keluarga nggak ada. Iya gitu ya. Saya kan udah ini dari gimana apa saya salah apa saya kerja gitu saya menurut suami gitu. Jadi sekarang anak di rumah berapa? Iya, di rumah 2 sama suami cuman dia baru itu marah-marah aja ke anak saya gitu. Serumah, suami suka pulang ke rumah nggak? Saya kan di Bandung saya di kerja. Ibu, iya bukan ayah. Ya. Ibu kebiasaannya bu sama ayah. Ya. Tenang ya Bu. Ini saya lagi ngehibur Ibu ya. Allah tahu nggak semua masalah ini Bu? Tahu. Yang bisa nolong siapa? Yakin? Iya, Ibu tahajudnya kejaga. Tiap malam tahajud gitu. Ya, saum Senin Kemis kejaga.
Iya. Alhamdulillah. Baca Quran. Iya. Tiap hari baca Quran. Iya, nggak mau tiap hari sih. Soalnya dekat jadi nggak begitu bisa aktif gitu. Tenang ya. Iya. Tenang Bu. Ini Allah lagi menyimak semua yang disampaikan ini ya. Iya. Gak ada yang bisa nolong selain Allah ya Bu ya. Iya. Nah, prioritas utama satu, tobat dulu. Ibu harus periksa dosa-dosa ibu ya, lebih banyak minta ampun ke Allah ya. Iya. Sepertinya ini nggak ada kaitan dengan masalah, tapi ini ada kaitan. Iya. Kalau tobatnya bagus, hati nanti dibikin tenang, jalan keluarnya akan ada. Kalau kita galau terus, nah ibu periksa di hati ibu lebih banyak mikirin suami atau mikirin Allah. Oh iya. Iya ya, karena iya Bu ya. Iya Bu. Saya kerja nggak? Saya dari sama suami. Hah? Saya kerja nggak? Saya dari sama suami. Nggak ngurus suami? Nggak lurus sama suami. Oh enggak, suami nyuruh pinjam uang, gitu? Ya, terus saya teh di malam-malam gitu. Ya, itu bagian suami yang pinjam uang ya. Nggak sanggup itu saya pinjam uang Mas. Dan gitu kan? Ya nggak sanggup ya. Saya dosa nggak? Enggak, kayaknya emang enggak Bu ya. Nah itu bagian suami, itu tanggung jawab suami yang harus mikul ya. Makanya tenang Bu. Iya Bu ya. Bu, kalau ibu lagi sedih, lagi tertekan, zikir yang banyak ya Bu ya. Kalau suami lagi marah-marah, ibu terus minta tolong kepada Allah ya. Udah dari tadi udah dijawab ya Bu ya. Ibu tenang ya Bu ya. Setiap orang ada episode hidup masing-masing ya Bu ya. Tapi tidak akan disia-siakan oleh Allah. Semua ini udah diukur oleh Allah cobaannya. Ya. Ya kalau nggak sanggup jangan ya Bu ya. Ibu, ya kalau maaf ya Bu, kalau disuruh melakukan sesuatu yang harusnya, misalkan saya nyuruh, istri saya pinjam uang, padahal harusnya saya dan istri saya menjadi teraniaya, menjadi tembok di depan itu, kalau nggak sanggup katakan nggak sanggup, Mas, saya nggak sanggup, gitu aja. Ya. Nggak jelas Bu, ya kalau cepat bicaranya, tenang ya. Iya Bu, ya, tenang dulu ya. Ibu jangan panik, perbaiki wudhu. Kalau lagi sedih-sedih amat, sholat aja ya. Curhat ke Allah, tolong ya Allah, tolong saya ya Allah. Bilangin tolong saya ya Allah ya, saya nggak mau dosa membantah dan juga saya nggak sanggup untuk minjem begini gitu ya. Ya. Iya. Ya, minta ke Allah ya Allah lindungi anak-anak dari kezaliman siapapun ya. Ibu harus lebih banyak doanya ya, karena Allah mendengarkan terus apa yang ibu katakan. Kalau Allah dimintai tolong, Allah pasti nolong loh Bu ya. Allah lebih dekat daripada siapapun. Allah satu-satunya yang berkuasa. Ini beneran Bu, ini beneran yang saya katakan ini benar ya. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah nolong, gak ada yang bisa mencelakakan ya. Pokoknya ibu minta aja tolong ke Allah ya Bu. Ini saya maunya apa bisa ada yang saya gitu tiap hari gitu saya rasa paling gitu hati saya tenang gitu. Ya banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Terus doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah apa belum? Oh iya. Apa? Gimana coba? Ya itu terus sampai yakin Allah tuh maha mendengar, Allah maha dekat. Harus banyak curhat ke Allah tuh ya Bu ya. Jangan kebanyakan mikir suaminya, tapi mikir yang menguasai suaminya ya. Ya udah Bu, itu udah 4 kali ya Bu. Ibu yang baik, tenang ya.
Tapi ibu bagus, takut dosa itu bagus ya. Iya, udah cukup ya. Ibu, ibu harus belajar tenang ya. Jangan panik. Insya Allah semuanya akan baik-baik kalau ditolong oleh Allah ya. Ya, banyak zikir ya. Allah. Kalau saya minta ini, minta cerai itu bisa nggak Pak? Apa bu? Kalau saya minta cerai kerja nggak? Ibu sekarang minta tolong ke Allah terus ya. Ya Allah, mana yang terbaik bagi dunia akhirat saya gitu ya bu ya. Pokoknya harus nggak boleh dalam keadaan emosi. Harus nanti Allah kan tahu ya, Allah melihat sekali keadaan ibu. Allah juga menyimak apa yang ibu katakan. Allah tahu isi hati ibu. Allah maha mengerti dan Allah bakal nolong. Kalau ibu yakin Allah bakal nolong ya. Jadi sekarang ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, setiap orang punya masalah masing-masing, benar? Kita harus tetap empati dan tiap orang punya kapasitas masing-masing, tapi yang pasti adalah Allah Maha Adil. Tidak akan Allah menzolimi hamba-hambanya. Polanya harus sama, kembali ke Allah semaksimal mungkin. Jangan terdominasi oleh persoalannya, tapi harus lebih cepat mengembalikan ke Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaiki urusan hamba semuanya ya Allah, dan jangan serahkan kepada hamba walaupun sekejap mata. Itu doa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan ini pun menjadi Al-Kahfi ayat 10 supaya dituntun sempurna ya. Makin tertekan, makin sujud ke Allahnya harus makin kuat. Jangan larut dalam perasaan dan pikiran, larutlah kepada Allah ya. Baik, terakhir. Masih ada kan? Ada berapa satu lagi ya? Terakhir ya, hampir habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu? Ibu, waktu kita cuma 2 menit ya bu, maaf. Mana yang didahulukan itu atau sedekah gitu. Misalnya utangnya ada gede, tapi uangnya belum cukup untuk membayar itu, lalu disedekahkan uangnya gitu. Misal uang utang 100 juta, kita cuma punya 1 juta, ditutupin ke 100 juta, enggak bisa gitu bu? Ya misalnya ini kan Misalkan begitu, terus disedekahkan ya. 200 gitu ya, karena punya penyakit tidak ada, saya sedekahkan sama orang gimana sih? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap berniat membayar hutang, tapi uang ini tidak cukup untuk membayar hutang. Dan ada orang yang perlu, dan Allah maha tahu nih kita punya hutang. Ya Allah, karena saya belum sanggup bayar hutang dengan uang ini, saya sedekahkan saja, tolong bayarin hutang saya. Itu boleh juga ya, bisa insya Allah, kecuali kalau memang utang uang itu memungkinkan untuk menutupi, utamakanlah hutangnya. Insya Allah nanti Allah ngasih jalan. Kalau Ustaz Yusuf Mansur kan gitu, punya utang 10 juta, sedekah aja 1 juta, nanti lunas katanya. Yakinlah Allah akan memberikan pertolongan bagi orang yang patuh padanya. Hadirin, kepada yang baru kepilih, saya juga baru dapat ini SMS-nya dari Pak Aher, minta didoakan supaya istiqomah. Ya, kepada yang terpilih dan para pemilihnya, jangan gegap gempita, yang nggak perlu, mendingan sujud syukur saja, perbanyak sedekah, tidak perlu mengadakan hal-hal yang memboros-boroskan dan tidak ada manfaatnya, benar? Dan ini kan cuma sebuah episode, jadi jangan sampai euforia, kegembiraan atau siapapun gitu ya berlebihan.
Bagi yang belum terpilih ya legowo, jangan sampai kotor hati dan mencari-cari sehingga nanti nambah masalah baru jadi nggak pada kerja. Dunia mah jangan sampai ribet lah, yang paling penting lurus bersih. Setuju? Nah hadirin sekalian, hari ini ada tugas di Masjid Bank Indonesia, Baitul Ihsan nanti malam. Sebelumnya akan disampaikan oleh Dr. Sebentar baca ya. Oh maaf, ini ada ilmunya sekarang sudah banyak beliau. Ustadz Dr. Abdul Hakim, beliau sudah jadi seorang dokter. Beliau dulu santri yang paling awal di Darut Tauhid ketika belum ada Darut Tauhidnya. Nah, sekarang ilmunya banyak. Insya Allah beliau mengisi maghrib di Baitul Ihsan dan kebagian Isya. Bagi saudara-saudara yang ada di Jakarta sekitarnya silahkan mampir malam ini. Terima kasih saudaraku yang baik. Mari kita berani untuk mengambil sikap. Pilihlah apapun yang Allah sukai. Sekalipun orang membenci, kalau Allah ridho, ada saatnya Allah membulak-balik hati orang yang benci menjadi suka. Jangan cari sesuatu yang membuat orang ridho sampai mengundang benci Allah. Kalau Allah sudah tidak suka, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan mudah bagi Allah membuat orang yang suka jadi tidak suka kepada kita. Allah lah pembulak-balik hati. Allah lah satu-satunya penguasa segala-galanya. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap. Tidur. Tidur lagi lah. Masya Allah, ngurus anak orang. Jadi pelajari ya, kalau santri-santri yang bekal-bekal tidur, dia ada tempatnya, udah khusus dia nyari di sana. Tapi yang di sini kamu juga tidur barusan ya. Ada paling dekat sini masuk ke meja sini. Ya amanah dari Allah. Ibu-ibu bagaimana, sehat bu? Masa kemasan bagaimana? Nggak luntur emasnya bu? Semangat? Alhamdulillah. Saya Jumat berangkat ke Tanah Suci. Bagi yang ingin didoakan, mau didoakan? Maksud saya bagi yang ingin didoakan, silakan doakan saya sebanyak-banyaknya. Saya masuk ketawa, begitu. Iwan yang mau ikut kah? Saya ujiannya, tugasnya ada banyak. Ini cerita ya. Insya Allah 1 sampai 9 ke umroh, 14 sampai ke 22 ke Eropa, Jerman, Belanda, dan mungkin Prancis. Dakwah di sana sekaligus boleh jadi anak mereka. 4 April sampai tanggal 9, 13 April di umroh lagi. Ada yang mau ikut? Udah penuh ya. Ada juga pakai bangku di belakang pesawat, nggak enak lah ya. Italian pakai Tairafia mau. Dari itu April bagian ke Australia. Oh enak ya, jadi mau balik enak ya. Nah, akhir April Australia, kalau Mei di Turki dan di Jepang. Takdir begitu, jadi bisa keliling dunia, lihat, oh ini ciptaan Allah. Jepang pada sipit ya nggak? Iya benar. Di Jerman, tinggi-tinggi. Sama semuanya ciptaan Allah. Kita nggak usah minder lihat yang tinggi. Dia juga nggak meninggikan dirinya sendiri. Ingat jerapah ya. Jerapah tidak makan vitamin T, tinggi tetap aja tinggi. Semuanya ciptaan Allah. Nanti datang ke Afrika, oh pada hitam, semuanya Allah yang mewarnai. Gak boleh kita meremehkan. Papua ya kan? Ya boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Saudara juga coklat tua kepanasan dikit sama ya kan? Semuanya ciptaan Allah. Jadi kalau ke luar negeri adik-adik senang tuh ya. Senangnya tuh lihat, oh ini ciptaan Allah, alam ciptaan Allah. Pernah kemarin di Kanada
Oh, lihat bagaimana indahnya. Maha suci Allah menciptakan alam. Luar negeri itu menurut kita nggak ada luar negeri bagi Allah, ya kan? Semuanya ciptaan Dia. Jadi jangan merasa wah ini enggak lah, biasa aja, sama, hanya bisa mengagumi ciptaan Allah di mana-mana. Masya Allah. Terus ke Israel, pernah ke Israel, pernah ke Masjidil Aqsa. Sebel sekali lihat tentara Israel menjagain, menggeladak. Sekian menit sekali masuk kamar mandi, diperiksa tempat sampahnya. Sangat tidak nyaman ke Masjidil Aqsa. Kalau nggak ingat itu merupakan bagian yang harus dikunjungi, ya. Begitulah. Pernah di Singapura di waiting list, dimasukkan ke tahanan, bukan tahanan. Tapi ini episodenya begitu. Dicurigai waktu itu. Ustadz Mulyadi pernah kan masuk sel di Hong Kong, pas lagi ada ujiannya begitu, dideportasi, dipulangin lagi karena di pasportnya namanya 3 gitu ya. Waktu itu lagi musim Olimpiade, jalanin saja gitu. Jangan kalau ada yang itu udah zikir aja, astagfirullah, astagfirullah. Halo? Mau ikut? Mau ikut ke kutub? Mau? Ke rumah penguin? Nah masalahnya deh, kalau ke tempat yang dingin ini ya, akan pernah di Malaysia tuh ada ruang salju, wah dingin sekali sampai jari-jari itu sakit, bisa keluar, langsung keluar, hangat lagi. Kalau di musim dingin keluar kemana? Kadang dingin, makanya kenapa nggak ada pengemis? Karena cepat berhentinya pengemis itu. Besoknya digotong, udah kaku. Karena dinginnya -10 deh, -10, -15, wah dingin sekali sampai ngehot-hot. Nah namanya, ini sedikit cerita. Oleh teman dikasih dulu persiapan namanya long john ya. Long john tuh celana panjang, pakaian dalam yang panjang-panjang dan hangat. Tapi salah bawa, ada yang panjang putih, ternyata celana Gatot Kaca yang biasa dipakai ketoprak. Nggak ngerti. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Nggak ngerti ya? Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Makasih semuanya ya adik-adik. Sing soleh, sing disayang Allah, pintar, sehat, bakti ke orang tua, sing bisa ke Mekah,